sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Tepat kemarin sore, Qatar, Australia, Jordania auto ketakutan dan bisa menderita kejang. Timnas Indonesia U23 dapat tambahan amunisi pemain naturalisasi kelas Eropa. Akhirnya tersadar jugakah panggilan jiwanya? PSSI jawab Emil Audero yang kirim kode ingin dinaturalisasi. Alhamdulillah, membikin bulan puasa ini menjadi semangat. Shin Tae-yong beri kabar baik dari permusatan latihan Timnas U23 Indonesia. Media Korea Selatan sebut tidak bisa dipungkiri, Timnas Indonesia bisa jadi ancaman baru di Asia. Pelatih Timnas Irak Jesus Casas mendadak ketar-ketir tegang. Jika Timnas Indonesia main full team di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mereka sudah meningkat jauh. Tepat kemarin sore, Qatar, Australia, Jordania auto ketakutan dan bisa menderita kejang. Timnas Indonesia U23 dapat tambahan amunisi pemain naturalisasi kelas Eropa. Auto juara Piala Asia U23K. Tonton video ini sampai selesai, kamu akan dibuat kaget dan senang melihatnya. Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner telah dilepas secara resmi oleh klubnya, FC Utrecht, untuk mempersiapkan diri jelang Piala Asia U23 2024 di Uni Emirat Arab. Melalui laman resminya, FC Utrecht mengumumkan telah melepas Ivar Jenner ke Timnas U23 Indonesia kemarin. Seperti diketahui, skuad Garuda U23 akan menjalani latihan intensif selama 10 hari jelang pertandingan Piala Asia U23 2024 di Qatar. FC Utrecht secara terbuka memberikan dukungan untuk Timnas Indonesia yang akan berlaga di Qatar pada 15 April mendatang. Ivar Jenner pergi ke kamp pelatihan bersama Timnas Indonesia dalam persiapan Piala Asia AFC U23, tulis FC Utrecht dalam unggahan akun Twitter mereka. Melalui hal ini, Ivar Jenner dipastikan menjadi pemain abroad pertama yang dilepas untuk memperkuat skuad Garuda. Dalam unggahan dalam situs resminya, FC Utrecht juga menyebut jalur Timnas Indonesia untuk lolos ke Olimpiade 2024. Taruhan Piala Asia AFC U23 tentu tinggi. Dua finalis dan pemenang perebutan tempat ketiga akan lolos ke Olimpiade yang akan diadakan di Paris musim panas mendatang. Indonesia akan melawan Qatar, Australia, dan Jordan. Jika talenta Indonesia finish di peringkat pertama atau kedua babak penyisihan grup, mereka akan melaju ke babak perempat final, tulis FC Utrecht. Akhirnya tersadar jugakah panggilan jiwanya? PSSI jawab Emil Audero yang kirim kode ingin dinaturalisasi. PSSI angkat bicara menyikapi kiper keturunan Emil Audero yang mengirimkan kode ingin dinaturalisasi. Indikasinya dilihat dari bio Instagram Emil Audero yang mencantumkan emoji bendera Italia dan Indonesia. Emil Audero mempunyai darah Indonesia dari ayahnya. Kiper Inter Milan tersebut tercatat lahir di Nusa Tenggara Barat dalam kurung NTB Mataram. Sampai hari ini belum dalam kurung soal naturalisasi Emil Audero, ucap anggota komite eksekutif dalam kurung Exco PSSI Arya Sinulinga. Emil Audero Inter Milan kan? Ya kan, biasalah dia bangga punya mantan presiden orang Indonesia.
Arya Sinulinga menambahkan program naturalisasi PSSI tidak terlepas dari jaringan yang dimiliki Erick Thohir selaku Ketua Umum Federasi. Ada yang unik memang, kita kan beruntung punya ketum yang orang pernah di Inter Milan. Iya kan, dia jaringannya luas lah ya, kata Arya Sinulinga. Jadi ketika dia cari yang berdarah Indonesia, itu informasinya kan banyak. Dan beliau punya tim juga, tutur Arya Sinulinga. Selain itu, semua pemain naturalisasi pastinya berdasarkan rekomendasi pelatih Shin Tae-yong. Alhamdulillah, membikin bulan puasa ini menjadi semangat. Shin Tae-yong beri kabar baik dari permusatan latihan Timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia memulai pemusatan latihan TC perdana di Dubai pada Selasa. Pada TC yang dilaksanakan di lapangan Humaid Al Tayer Stadium di kawasan Komplek Al Nasr SC Dubai, skuad Garuda Muda fokus pada pemulihan. Apalagi mereka baru berangkat dari tanah air pada Senin lalu. Rencananya selama di Dubai ada 2 laga uji coba jelang Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong menjelaskan secara keseluruhan kondisi pemain dalam keadaan baik. Hal ini jadi poin penting untuk mempersiapkan tim dengan maksimal. Saat ini memang belum semua pemain skuad Garuda Muda hadir, terutama pemain diaspora. Namun, mayoritas skuad sudah hadir di TC kali ini. Semua berjalan lancar, latihan perdana, cuaca juga baik. Pelatih berusia 53 tahun ini melanjutkan, kondisi pemain skuad Garuda Muda memang berbeda-beda. Tujuan TC awal ini adalah menyatukan pemain agar chemistry terus terjaga. Apalagi mereka hanya memiliki waktu 2 pekan sebelum Piala Asia. Tetapi beda-beda taktikal setiap tim dan warnanya pun berbeda. Sebenarnya pekerjaan rumahnya adalah itu harus dijadikan satu menjadi kompak dan fokus juga di situ apakah kita ini bisa menjadi satu dalam tim, ungkapnya. Media Korea Selatan sebut tidak bisa dipungkiri, Timnas Indonesia bisa jadi ancaman baru di Asia. Media Korea Selatan Nate.com menyebut Timnas Indonesia bisa menjadi ancaman baru di Asia. Performa terkini Timnas Indonesia mendapat perhatian media asing. Salah satunya media Korea Selatan Nate.com. Media tersebut takjub dengan peningkatan penampilan dan kekuatan tim Garuda di bawah pelatih Shin Tae-yong. Menurut media tersebut, STY dengan pasukannya sukses memberi kejutan di Piala Asia 2023. Di ajang bergengsi tersebut, Timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar. Menurut Nate.com, kemenangan atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin menegaskan bahwa skuad Garuda sudah jauh berubah. Tim ini menunjukkan kepada tim-tim Asia bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, tutur Nate.com. Jika penampilan mereka saat ini terus berlanjut, sebuah tempat di putaran final bukanlah hal yang mustahil, tulis media Nate. Pelatih Timnas Irak Jesus Casas mendadak ketar-ketir tegang. Jika Timnas Indonesia main full team di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mereka sudah meningkat jauh. Pelatih Timnas Irak Jesus Casas ketar-ketir jika Timnas Indonesia main full team di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab skuad Garuda bisa saja meraih kemenangan.
Seperti diketahui, performa timnas Indonesia memang tengah on fire di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Vietnam. Dalam dua laga itu, tim Merah Putih sukses menyapu bersih keduanya dengan kemenangan. Pasalnya ada dua tambahan pemain debut, yakni Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Jay Itzes dan Nathan Chu Aon masih tetap bermain di laga ini. Hasilnya, keempat pemain anyar tersebut sangat bagus, memberikan kontribusinya masing-masing. Jay Itzes dan Ragnar Oratmangoen yang sama-sama menyumbang 1 gol. Kemudian, Tom Haye dan Nathan Chu Aon masing-masing mempersembahkan 1 assist. Meski begitu, dalam dua laga tersebut, Indonesia tidak sekalipun bermain full team dengan semua pemain naturalisasinya. Pemain-pemain seperti Jordi Amat dan Sahaine Patinama tidak ikut bergabung ke skuad. Irak dan Indonesia memiliki karakteristik yang serupa. Yang paling menonjol adalah mereka dalam kurung. Indonesia memiliki pemain di Eropa dan performa mereka terus meningkat, kata Casas. Ini bisa berbahaya buat tim kami jika mereka full team.